warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam Pak Lukman. Ya, apa kabarnya hari ini Pak Dika? Alhamdulillah baik, tetap Baik. semangat. Sehat ya. Ya. Pak Dika, hari ini kita akan melakukan supervisi di kelas ya Pak Dika. Ya. Namun sebelum kita melaksanakan supervisi, saya akan melakukan percakapan observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan awal Pak Dika dalam proses pembelajaran nanti, sehingga proses pembelajaran nanti akan berjalan dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Dika. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Pak Dika nanti di kelas seperti apa ya Pak Dika? Untuk tujuan pembelajaran di kelas nanti ada 3 Pak Lukman. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi distribusi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi konsumsi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi produksi. Oh, jadi semuanya berkaitan dengan Kegiatan ekonomi produksi ya Pak Dika. Nah, kemudian yang kedua Pak Dika, untuk area pengembangan yang hendak Pak Dika capai itu seperti apa ya Pak Dika? Oke, jadi pengembangan materi yang akan saya sampaikan nanti, saya ingin melibatkan siswa. Bagaimana 3 tujuan pembelajaran itu saya rangkum atau saya kupas ke kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka akan lebih mudah untuk menerima materi yang nanti saya ajarkan karena berkaitan langsung dengan pengalaman belajar mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oh baik, jadi area pengembangannya adalah mereka nanti supaya terlibat merasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan 3 tujuan pembelajaran Pak Dika tadi ya. Oke. Baik, berikutnya untuk mencapai itu tadi strategi apa yang Pak Dika siapkan ya? Oke, untuk strategi bervariasi Pak Lukman. Yang pertama, saya akan pertama-tama membentuk kelompok dulu, tentunya dengan kelompok yang berdiferensiasi berdasarkan hasil tes awal diagnostik. Lalu yang kedua, nanti saya akan membagikan LKPD, di mana LKPD itu LKPD yang siswa akan mengalaminya sendiri, artinya materinya dialami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa lebih mudah untuk menangkap karena memang 3 tujuan pembelajaran itu semuanya berada di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Lalu setelah itu ada presentasi dan nanti tanya jawab. Seperti itu Bapak. Baik. Jadi strategi yang Pak Dika persiapkan adalah yang pertama membentuk kelompok berdasarkan tes awal diagnostiknya ya Pak ya. Kemudian membuat LKPD, di mana LKPD-nya berisi tentang pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari, dan kemudian nanti ada presentasi. Lebih seperti itu Pak Dika ya, saya tangkap ya. Baik. Yang terakhir Pak Dika, dari percakapan ini apa yang bisa Pak Dika simpulkan? Oke, jadi ternyata mengajar itu adalah sebuah tantangan Pak Lukman. Jadi sebenarnya banyak yang harus kita siapkan, mulai dari LKPD-nya, strategi yang kita gunakan, bahkan dalam pembentukan kelompok pun juga harus dipersiapkan dengan berdiferensiasi karena memang siswa memiliki kebutuhan dan minat belajar yang berbeda-beda atau masing-masing. Jadi kita harus semuanya harus kita rangkul agar tidak ada siswa yang merasa tidak punya bakat atau baik, mantap Pak Dika. Jadi intinya mengajar itu harus diawali dengan persiapan yang matang, tidak serta-merta langsung ke kelas gitu ya, karena mereka juga mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Baik Pak Dika, selamat mengajar. Nanti saya akan amati. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Dika rencanakan, apa yang Pak Dika strategi yang sudah disiapkan berjalan dengan lancar. Oke. Baik Pak Dika, selamat nanti ketemu di kelas. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya apresiasi kepada kalian yang hari ini hadir di kelas. Meskipun hujan, mungkin ada yang aksesnya ke sekolah banjir, dan sepertinya yang nggak masuk ada berapa anak nih? 14. Berarti total 36 ya. Oke, masih setengahnya lebih ya. Oke ya, tepuk tangan dulu buat kita semua yang sudah masuk ke sekolah. Oke,
kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kalian pernah mendengar berita beras mahal? Sering ya? Iya. Kira-kira beras mahal itu apa yang membuat beras itu mahal? Angkat tangan yang bisa menjawab. Inflasi. Ya, Inflasi. inflasi. Apa lagi? Yang membuat beras itu terasa mahal apa? Kenapa kok harga beras mahal? Pas kirim. Ongkos kirim. Oke ya. Jadi kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke. Kenapa kok saya membuka obrolan dengan mengapa beras mahal? Karena beras mahal itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kegiatan produksi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegiatan distribusi. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kegiatan konsumsi. Oke, yang kedua, distribusi. Beras yang sudah ditanam petani tidak mungkin langsung bisa sampai ke kalian. Ada yang namanya proses distribusi. Artinya apa? Menyalurkan barang produksi ke konsumen. Jadi disebut distribusi. Alat-alat distribusi biasanya menggunakan jasa pengiriman mobil. Bisa kalian kalau lihat beli Shopee atau Tokopedia gitu ya, itu kan nanti ada pesanan sedang diantar, ya kan? Nah, proses pengantaran itu disebut dengan distribusi. Nah, contohnya Talita minum air, itu berarti kegiatan apa? Konsumsi, gitu ya. Jadi setiap apa yang kalian habiskan itu adalah kegiatan konsumsi. Contohnya membeli bahan makanan dan air, lalu menggunakan jasa transportasi saat bepergian. Itu contohnya. Lalu contoh yang ketiga, ini belanja apa nih? Peralatan sekolah untuk digunakan sekolah. Tapi kalau belanjanya, kegiatan apa belanjanya? Ketika belanja, distribusi. Menggunakannya baru kegiatan konsumsi. Jadi seperti kesepakatan kita kemarin, kita sudah membentuk kelompok, di mana pembentukan kelompok ini sudah kita dasarkan dengan hasil tes diagnostik awal. Jadi kalian kelompoknya ini berdiferensiasi. Jadi nanti ada LKPD tentang 3 kegiatan ekonomi tadi yang harus kalian kerjakan. Untuk memperdalam materi, jadi kalian lebih paham apa itu kegiatan ekonomi, nanti kalian akan bekerja kelompok mengerjakan LKPD tentang kegiatan ekonomi. Nantinya secara acak akan maju untuk melakukan presentasi. Oke ya, ini kelompok 1 ber-5, kelompok 2 ber-6, silahkan di tengah aja ngerjainnya. Kelompok 3 ber-5 juga, dan kelompok 4 ber-6. Oke, silahkan dikerjakan mengelompok. Kalau tidak ada atau tidak paham, silahkan kalian bertanya. 6. Oke, jadi ini kan ada 3 kegiatan produksi tadi ya. Kegiatan ekonomi tadi ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ini ada tabel. Nah, kalian lihat petani mengolah sawah. Nah, itu ikutnya mana? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Kalian centang. Oke ya, paham ya? Gampang yang ini. Lalu yang kedua, gambar yang tadi, ya udah kalian jelaskan. Ini kegiatan apa? Ini kegiatan apa? Gitu ya? Oke, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Yuk. Pilih kelompok secara acak. Kita karena waktu 2 kelompok saja sebagai subjek untuk presentasi maju ke depan. Oke. Kita mulai pengundiannya. Siapakah yang akan maju? Kelompok 4. Oke. Silakan kelompok 4 maju untuk presentasi.
Oke, silahkan. Ya di tengah aja nggak apa, ke tengah. Ya, ayo. Perkenalkan, Salam. Lu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dijawab dulu dong. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan alur kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, nomor 1, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi adalah produksi. Betul, produksi? Oke. Warung menjual berbagai keperluan sehari-hari adalah distribusi. Betul, distribusi? Oke. Sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar adalah produksi. Produksi, lanjut. Siswa-siswi membeli jajanan di kantin sekolah adalah konsumsi. Oke. 5, pedagang sayur menjajankan dagangnya keliling kampung menggunakan sepeda adalah distribusi. Oke. Andi makan bakso di warung depan rumahnya konsumsi. Oke, lanjut. Lanjutkan Marcel. Yang gambar pertama ini merupakan gambar produksi yang dia sedang membuat baju di pabrik. Yang gambar kedua yaitu juga produksi, dia sedang memanen padi di sawah. Dan saya akan menjelaskan faktor-faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan di dalam proses Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kesimpulannya adalah hari ini kita telah belajar apa itu ekonomi, kegiatan ekonomi. Di kegiatan ekonomi ada 3 peran, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti pabrik, agen, dan pelanggan. Oke, tepuk tangan buat Talita. Wah, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu tidak langsung jadi, tetapi melalui 3 proses tadi. Apa aja yang pertama? Produksi, lalu distribusi, lalu mencapai konsumsi. Jadi melalui 3 tahapan ekonomi itulah, atau 3 kegiatan ekonomi itulah, kita bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, saya tutup pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran di pertemuan yang akan datang. Menyambung antara kegiatan ekonomi dengan permintaan dan penawaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Ya. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Dika, kemarin saya sudah melihat pembelajaran di kelas dengan Pak Dika. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, Pak. Ya. Silakan Pak Dika, kita mau ngobrolin apa nih? Oke ya. Saya cerita dulu Pak Ruman ya. Ya, silakan. Pembelajaran saya bagaimana. Oke. Tentunya manusia itu kan nggak ada yang sempurna Pak Luman ya, pasti ada kekurangan sama kelebihan. Begitu juga guru dan pembelajaran. Nah, yang saya rasakan saat pembelajaran kemarin, kelebihannya dulu ya, yang rasa saya sudah puas ya, itu tujuan pembelajaran yang 3 itu, yang kegiatan ekonomi produksi, kegiatan ekonomi distribusi, kegiatan ekonomi konsumsi, itu sudah saya sampaikan, dan saya sudah memberikan materi itu dengan berdasarkan pengalaman siswa, karena memang ketiga materi itu berada di kehidupan siswa sehari-hari, jadi lebih mudah bagaimana siswa itu menerimanya. Jadi tujuan pembelajaran itu kalau menurut saya sudah saya sampaikan dengan baik. Tapi itu tadi Pak Lukman, pasti ada kekurangannya. Kalau pembelajaran itu kan proses dan hasil. Oke lah, saya udah puas dengan hasilnya. Tapi ada yang menurut saya masih bagaimana perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi ke depannya, yaitu di prosesnya. Karena ketika selama pembelajaran itu
ketika saya mengajak siswa itu berinteraksi, itu hanya 2 atau 3 orang siswa aja yang menjawab. Artinya prosesnya itu belum berjalan semuanya aktif gitu. Padahal yang saya inginkan prosesnya berjalan baik, hasilnya juga baik. Tetapi pada kenyataannya di proses kemarin masih belum aktif seluruhnya, hanya ada 1-2 orang yang aktif saja. Jadi intinya di obrolan kita hari ini Pak Dika pengen merefleksi, mengevaluasi pembelajaran kemarin ya, terkait dengan yang sudah dilakukan. Tadi Pak Dika sudah menjelaskan prosesnya, Pak Dika sudah merasa bagian yang puasnya di mana, bagian yang kurangnya di mana gitu ya. Tadi kalau nggak salah dengar saya Pak Dika ingin mengoreksi bagian yang kurangnya di bagian keaktifan anak-anak. Betul, ya, iya. Menurut Pak Dika, keaktifan anak-anak ini, Pak Dika, kalau Pak Dika bikin skala ya antara 1 sampai 10, keaktifan anak-anak itu ada masih di level berapa nih? Untuk kalau 1 sampai 10, kalau keaktifan saya nilai masih 7 Pak Lukman. Masih Karena ya memang ya itu tadi cuma beberapa siswa doang. Siswa masih kurang pede. Mungkin kitanya juga kurang dalam membentuk atau apa gitu. Jadi ya belum semuanya aktif. Di 7. Jadi masih di 7 ya. Nah, yang pengen Pak Dika tingkatkan itu di level berapa? Kalau saya sih kalau sebut nahan itu aja milik Tuhan Pak Lukman ya. 9,5. Oh, di 9,5 ya. Jadi siswa benar-benar aktif. Di 9,5 itu sudah menurut Pak Dika sudah aktif. Iya. Nah, menurut Pak Dika kira-kira untuk mencapai ke 9,5 gitu ya, apa yang akan Pak Dika lakukan? Oke. Jadi saya merasa kenapa kok anak-anak itu aktifnya kurang, itu mungkin saya ketika membentuk kelompok itu belum terlalu diferensiasi. Oke lah, saya sudah membentuk kelompok diferensiasi, tetapi hanya berdasarkan nilai. Padahal siswa itu kan memiliki keunikan sendiri-sendiri, memiliki keunikan, memiliki potensi dan memiliki hak juga kan. Nah, saya perlu menggali kelompok itu dari keunikan itu. Jadi dari gaya belajarnya ada gaya visual, auditori, sama kinestetik. Jadi ketika pembelajaran yang akan datang, tentunya saat membentuk kelompok saya akan lebih berdiferensiasi lagi dengan membagi kelompok berdasarkan 3 itu tadi, kinestetik, visual, dan auditori. Tidak hanya hasil belajarnya saja. Jadi selama ini Pak Dika mengelompokkan anak berdasarkan hasil belajar. Iya, karena saya beranggapan dengan hasil belajar yang seimbang nanti akan kerja kelompok kita akan jalan. Ternyata memang jalan di hasil, tetapi di proses tidak. Di proses tidak ya. Jadi Pak Dika pengen mengelompokkan lagi dengan berdasarkan gaya belajar. Gaya belajar. Nah, kira-kira langkah-langkah Pak Dika apa yang akan Pak Dika lakukan untuk tadi yang mendapatkan gaya belajar tadi? Oke. Jadi secepatnya minggu depan itu nggak mungkin juga ketika pertemuan saya langsung mengelompokkan. Pasti sebelumnya kan kita akan membuat tes awal diagnostik dengan soal-soal yang mencakup 3 hal itu tadi. Nah, setelah soal itu tadi saya distribusikan ke anak, kan bisa kita analisis. Jadi kita bisa mengelompokkan mana yang ikut visual, mana yang auditori, mana yang kinestetik. Nah, 1 hari atau 2 hari sebelum pembelajaran itu saya akan mencari waktu, baik itu di istirahat atau di jam terakhir, untuk memberikan soal tes awal diagnostik gaya belajar. Nanti kedepannya saya langsung saya analisis, lalu saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar siswa. Ya, jadi minggu depan ketika mau mencari waktu yang tepat untuk memberikan tes diagnosis itu ya, kemudian baru dikelompokkan. Nah, kemudian eksekusinya pada saat pelaksanaannya nanti kapan tuh? Oke ya. Kalau eksekusi Kamis minggu depan di kelas yang sama 7E, saya akan melakukan pembelajaran itu tentunya dengan materi yang berbeda, materi lanjutan dari kemarin, tetapi dengan kelompok yang sudah berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar tadi. Nah,
pengelompokan gaya belajar itu akan saya ambil sehari sebelumnya untuk mencari waktu istirahat, mungkin 10 menit cukup. Siswa diminta membawa HP, soal akan saya distribusikan lewat Google Form, siswa menjawab, saya mendapat data, besoknya langsung saya bisa kelompokkan. Mantap ya, berarti jadi itu langkah-langkahnya. Iya. Ketika akan mengelompokkan berdasarkan gaya belajar di minggu depan. Ya. Baik, ketika kira-kira dari pembicaraan kita itu dari awal sampai akhir sekarang ini, apa yang bisa Pak Dika simpulkan? Yang bisa saya simpulkan, yang pertama, kita itu sebagai guru memang harus selalu belajar, karena ketika kita mengajar itu pasti ada kekurangan. Nah, guru yang baik itu yang bisa bagaimana menjadikan kekurangan itu menjadi kelebihan. Nah, kekurangan kita yang saya bicarakan tadi adalah bagaimana siswa tidak aktif. Siswa tidak aktif tadi bisa diminimalisir dengan mengheterogenkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, karena memang setiap peserta didik memiliki potensi keunikan yang berbeda-beda. Dan inti dari kurikulum merdeka kan seperti itu Pak Lukman ya. Jadi peserta didik itu sesuai dengan fitrahnya, ya kan. Nah, kalau dulu kan pokoknya sama semua. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita membentuk kelompok dengan gaya belajar yang berbeda, dengan harapan siswa yang auditori nanti akan aktif di auditori, siswa yang kinestetik akan aktif di kinestetik, siswa yang visual akan aktif di visual. Dan dengan proses yang bagus pasti hasilnya akan lebih bagus juga. Seperti itu Pak. Jadi ke depan ketika akan terus belajar ya, itu untuk bagaimana mengatasi kekurangan yang ada, kemudian diperbaiki lagi, dievaluasi lagi ya. Baik, nanti setelah pelaksanaan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Dika ya, yang sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana. Saya penasaran nih, pengen tahu hasilnya setelah Pak Dika melakukan itu. Oke, begitu ya Pak Dika. Iya. Terima kasih nih. Iya Pak Lukman. Ya, selamat menjalankan rencananya, semoga berhasil. Terima kasih.